Alhamdulillah, kedua guru besar kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita bisa menimba ilmu dari beliau. Semoga ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita semua sampai di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal. Untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Muhaimin Karim, monggo kita aturkan. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di Majelis Taklim Al-Fatih ya. Semoga niat dan langkah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didapat sebagai amal ibadah olehnya. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punying selamat datang Ustaz Syauqi yang telah tiba pada kemarin sore ke Hong Kong ini, datang dengan selamat, sehat, dan alhamdulillah pada hari ini, pada sore hari ini bertemu dengan kita semuanya. Syukur kepada Allah ya. Barangkali bagi ibu-ibu yang pernah mendengar almarhum ayahanda beliau yang pernah datang ke sini, mungkin sudah 15 tahun kalau nggak salah ya Bu ya. Ada yang ingat nggak? 2009. Masih ingat ya Bu? Berarti wah sudah lama sekali ya. Syukur kepada Allah dan alhamdulillah walaupun beliau sudah mendahului kita, meninggalkan kita, tetapi bersyukur masih punya warisannya dari beliau ya. Wajahnya, fotokopinya kayak sinten niku Bu. Suaranya di kopi semua, kopi pack semuanya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita bisa bertemu dengan putranya. Mudah-mudahan beliau akan dapat memberikan tausiah, wejangan, nasihat pada kita sekalian sehingga kita akan menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Presiden Al-Fatih Bu Wiji, mana orangnya, yang telah bersusah payah menyelenggarakan hari ini. Mungkin diantara pengurus termasuk ketua malam tadi nggak bisa tidur, menyiapkan ini itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan, mereka siapkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya berada di depan Bapak Ibu sekalian, dan apalagi momen tema yang digelar pada hari ini adalah halal bihalal. Apa lawannya halal bihalal? Maka haram bi halal bihalal hari ini ya Bu ya. Jadi walaupun sekarang sudah berada di bulan apa nih Bu? Jangan bulan gajian aja ya. Bulan Islamnya lali semua. Ingat gak yang 1 tahun Bu? 12 bulan ingat? Mau saya ajarin 1 menit apa semua? Mau ya Bu ya? Mau. Tolong ikuti saya. Musa Roro Cucu. Coba hafal kan? Musa Roro Cucu. Sekali lagi. Musa Roro Cucu. Seperempat menit udah hafal. Musa singkatan Muharram Safar. Muharram apa? Safar. Roronya
Rabiul Awal. Rabiul Awal. Akhir. Cucunya Jumadil. Apapun 6,5 menit ya Bu ya. Ulangi lagi. Roro. Ulangi lagi. Musa. Ayo singkatan apa Musa? Muharram. Sata. Roronya. Rabiul Awal. Akhir. Cucunya Jumadil Awal. Jumadil Akhir. 6 lagi, 4 menit lagi. Rosa, Zuzu. Coba ulang. Rosa, Juju. Dari awal, ayo saya tes. Musa, Roro, Juju. Guys maklum, bukan tamat kanak-kanak. Karena sudah tamat, kawan-kawan jadi Anda harus banyak problem di sini ya Bu ya. Dengan majikan ada 15 problem, dengan suami 50, dengan anak 12, dengan teman wah mumet disuruh ngapal habis. Tapi walaupun begitu kita tetap terus berusaha untuk menghafal ya Bu ya. Jadi ulangi. Musa, Roro, Juju. Kemudian Rosa, Juju. Rosanya 2 kali. Rosa yang pertama 1. Rajab. Rojab, Safar. Sabar itu bahasa Jawanya apa nih? Oh, Rosa yang Ruah. pertama. Bulan Ruah ya. Rosa kedua Ramadan. Rajab. Syawal. Zuzunya nah bulan ini Zulqa'dah dengan Zul. Coba apa lagi Bu? Yang hafal boleh keluar sekarang. Coba lagi Bu. 1, 2, 3. Musa. Roro, Juju. Rosa, Juju. Masya Allah, pinter-pinter saya. Gak tahu makan tom yum apa makan otaknya cerdas. Baik, dalam 2 menit lagi Bapak Ibu sekalian, karena saya ada appointment lain, saya ingin pesan menyampaikan apa yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka tema halal bihalal ini. Ibu-ibu mau hidup di Hongkong ini dengan penuh kemuliaan apa kehinaan maunya Bu? Mau senang apa sengsara? Senang. Melarat apa sugih? Banyak teman apa sedikit? Banyak. Nabi mengatakan lakukan 4 hal. Berapa hal? 4. Yang pertama adalah antahluma amman jahila alaika. Kenapa Bu? Apa tadi? Antahluma. Nah, macet. Antahluma amman jahila alaika. Yaitu Anda harus tetap menjadi penyantun terhadap orang yang tidak Anda ketahui atau orang lain membencimu. Itu disebut apa? Penyantun. Penyantun mengah. Apa penyantun itu Bu? Welas asih. Penyantun itu artinya memberi tanpa diminta. Ada bedanya apa enggak? Saya memberi tanpa diminta dengan saya memberi ketika diminta. Ada bedanya apa enggak? Mana yang bagus? Diberi tanpa meminta. Diminta atau tanpa diminta? Tanpa meminta. Kalau Anda hobi menjadi penyantun, Anda akan dicintai semua makhluk Allah dan Allah itu sendiri. Amin. Dan pemberian penyantun itu bukan saja berbentuk materi. Memang. Ya Bu ya. Bukan saja materi. Materi itu levelnya nomor 3 atau nomor 4 itu. Ya. Berbagi itu yang paling mahal adalah berbagi kata. Berbagi apa Bu? Kata. Jadi berbagi itu ada 4. Pertama berbagi kata, sering-sering memberikan inspirasi, motivasi pada teman ya Bu ya, yang lagi puyeng, lagi mumet, habis di terminat, banyak masalah, tolong datangi mereka,
ya, itu pemberian yang paling mahal menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan segan-segan berkontribusi kepada orang lain, apapun bentuknya. Tapi yang mahal itu tadi apa namanya, Bu? Berbagi tanpa diminta. nasihat, ya. Nggak punya duit, terus banyak ngomong saja, Bu, ya. Tapi ngomongnya yang baik. Nah, ini ya yang dikatakan dalam proverb bahasa Inggris, ada, ibu udah tahu semua ya. Silent is golden. Oh. To speak the truth is diamond. Siapa yang apa boleh keluar? Apa, Bu? Silent is golden. Apa Diam itu maksudnya? emas, diam itu emas. Itu emas. To speak the truth is diamond. Apa? Berkata yang baik-baik, berkata yang mendamaikan, menggembirakan, merupakan diamond. Panjenengan mau pilih emas atau mau diamond? Ngomong terus gitu maksudnya. Gak ada orang gila nanti ya. Jadi kalau capek, ya bener loh, diem. Diemnya capek, takut dikatain ganggu bisu. Ya bicara yang baik-baik, yang mendamaikan orang. Ingat ya, Bu, ya. Ini berbagi yang paling mahal sekali ya, dibandingkan dengan misalnya ngasih duit $70. $70 itu kalau kita beli bakso, kira-kira nantinya akan jadi apa, Bu, baksonya? Kotoran, Bu, ya? Iya. Tapi kalau semangat, wah, akan memberikan tenaga, gelombang tenaga positif kepada diri Anda, kepada kita semuanya, ya. Maka sering-sering mendengarkan kalimat thayyibah, kata-kata yang indah, kata-kata yang benar, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menginspirasikan. Saya yakin kalau Anda sering mendengar kata-kata yang baik, baik itu bentuk Al-Quran, zikrullah, ataupun nasihat-nasihat, insya Allah dunia itu aman sebenarnya. We have to enjoy in this world, ya, Bu, ya. Kita harus enjoy sebenarnya, ya. Oke, jadi saya tidak mau berpanjang. Jadi yang pertama adalah we have to be giver. Kita harus menjadi penyantun kepada siapapun, ya, Bu, ya, walaupun kita tidak mengenal. Kalau nggak ada duit, apa yang kita berikan, Bu? Senyum, termasuk. Wah, Islam itu luar biasa. Orang Islam itu nggak ada ruginya, loh, Bu. Iya, nggak ada ruginya, yang walaupun menurut orang itu bangkrut, tapi dinilai oleh Islam malah justru itu pahalanya menumpuk-numpuk asetnya, Bu. Ngerti, Bu? Sampai Nabi mengatakan, "Na'ajaban limri'in mu'minin." Aku sangat takjub melihat orang mukmin ini. Apabila dia ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, dan itu baik baginya, pahalanya banyak. Sebaliknya, apabila diberikan nikmat, dia bersyukur, lalu dengan syukurnya itu baik baginya. Jadi dua kondisi ini baik semua dalam agama Islam. Makanya ibu senantiasa harus link terhubung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu hadis yang pertama. Yang kedua kata Nabi, an ta'fuwa 'amman zalamaka. You have to forgive whoever wrong you. Meng-mengan. Ini kan semua ini. Bahwa Anda harus berjiwa pemaaf terhadap orang-orang yang menzolimimu. Pernah dinyek-nyek oleh teman, Bu? Pernah dinyinyiri oleh teman? Pernah digubrak-gubrak majikan? Pernah difitnah orang lain? Pernah diasui-asui orang? Pernah semua, ya, Bu, ya? Nah, kalau Anda berjiwa pemaaf, Anda akan dimuliakan Allah dan akan dimuliakan oleh makhluknya. Dinyek-nyek tapi tetap memaafkan. Contoh, Nabi dulu, Bu, ketika beliau akan pergi ke masjid melalui sebatang jalan menuju ke pasar, ada pasar. Beliau menemui seorang anak muda buta yang ketika itu sedang mengemis. Kalau ngemis, Bu, ngemis itu biasanya megang apa, Bu? Batok. Tangannya pegang batok, mulutnya ceramah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad Baji, Muhammad As, Sugos, macam-macam Bu. Saya nggak sebutkan, saya nggak teruskan dengan Bu ya. Pokoknya habis Nabi, diainkan semuanya. Main perempuan ini, pokoknya habis. Ketika itu Nabi lalu lewat di depan orang buta yang sendirian Bu. Kalau panjenengan digituin oleh orang buta yang dia sendirian, kemudian Anda membawa pisau belati, kira-kira Anda berbuat apa Bu? Ayo Bu. Bisa dibayangkan Bu? Mungkin langsung cak ya Bu ya, kita bunuh ya Bu ya, nggak ada orang ini kan? Tetapi Nabi Bu malah justru beliau memaafkan, bukan sekedar memaafkan, tetapi beliau memberikan balasan keburukan dengan kebaikan. Apa yang dibalas oleh Nabi? Malah justru Nabi memberikan makanan kepada orang itu ya. Setiap saat melalui jalan itu ketemu dengan orang itu, Nabi selalu memberikan dan memaafkan ya, memberikan makanan kepada orang itu. Ini sulit orang yang ada pada abad zaman sekarang ini. Tapi itulah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, antasila amman qata'aka. Bahwa Anda kalau mau diberikan syarafah oleh Allah, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan dunia akhirat ya, maka Anda harus sanggup menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskanmu. Berani apa kamu? Anda diajak ejek melalui Facebook. Oh, dilaibkan Anda, kita misalnya ya, dibully kan? Ayo, kira-kira panjenengan mau nggak bersilaturahmi ke dia? Wah, itu hebat itu. Kalau Anda mau, waduh, ini nilainya luar biasa. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kesalahan apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, kita harus menjadi pemaaf. Dan ingat Ibu sekalian, orang yang berjiwa pemaaf, insya Allah Bu, hidupnya akan sehat, temannya banyak, rezekinya apa? Mengalir terus Bu. Sebaliknya orang yang tidak sanggup memaafkan kesalahan orang lain, saya kasih contoh. Sebelum tidur Anda berantem dengan suami. Contoh ya Bu ya, contoh. Berantem semua cantik cong hangi hong tangting tangking sampai 2 jam Bu. Kalau Anda tidak memaafkan suami Anda, malam itu bisa tidur apa enggak? Bisa nggak? Saya yakin dijamin nggak bisa. Tetapi kalau Anda sanggup memaafkan suami Anda, walaupun mengenyek-ngenyek, memenyat-menyatnya dia, iya, tetap aku memaafkan dia. Ayo, kira-kira bisa tidur apa enggak? Yang memaafkan ini bisa. Saya kira langsung orang itu. Iya, dia langsung memaafkan ya. Dan ini pernah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika seorang sahabat disebut oleh Nabi, Fulan bin Fulan dijamin masuk surga di akhirat kelak. Sampai diulangi 3 kali ya. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, tim kaya, kenapa orang ini bisa dimasukkan ke dalam surga di akhirat kelak? Ternyata jawabannya itu tadi, karena Fulan bin Fulan dijamin masuk surga karena semuanya, atau karena dia memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Apa Bu? Karena apa? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Apa enggak coba? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Sekali lagi yang keras. Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Sekali lagi Bu. Memaafkan Semua orang sebelum tidur setiap malam. Siapa yang bisa apa? Dipraktekkan nanti ya Bu ya, malam tadi Bu.
ya. Kalau Anda mempraktekkan malam nanti, insya Allah badannya sehat Bu. Tidurnya langsung luas dan mimpinya apa? Yang indah-indah. Tapi kalau nggak bisa memaafkan, sudah gelembang-gelembung kiri kanan biar tiba-tiba jam 5. Wah, akhirnya sakit kita ya Bu ya. Nah, maka dampaknya luar biasa orang yang berjiwa pemaaf. Tolong diamalkan malam nanti ya Bu ya. Coba apa lagi nggak? Memaafkan sebelum setiap. Nanti maafkan saya, maafkan Bu Presiden, maafkan Ustaz Syawq, semuanya lah, maafkan mantan-mantan Bu ya Bu ya, maafkan ketua, semua dimaafkan semua, maafkan Presiden ya Bu ya. Semua kita maafkan, insya Allah akan menjadi sehat. Dan yang terakhir adalah antum ta'ima amman haramaka, bahwa Anda dianjurkan oleh Nabi untuk bisa menjadi pemberi terhadap orang yang tidak pernah memberi, yaitu orang pelit. Ya, kita berusaha walaupun dia pelit, tapi kita mulai memberi. Coba, insya Allah dengan pemberian kita itu dia akan apa? Sadar dari kepelitan ya Bu ya. Karena yang namanya pelit, orang pelit itu nggak ada yang mukanya ceria, ada nggak sih Bu? Kenapa nggak ada? Kalau ketemu teman berani nggak dia ngobrol lama, ngobrol itu berani apa? Nggak beraninya kenapa? Buat apa diutangi? Makanya mau menyendiri aja hidupnya, sudah enak banget Bu. Iya, nggak mau pengajian, aku yang pusing, rumah sendirian aja. Nah, tapi kalau Anda bisa berjamaah seperti ini enak insya Allah ya Bu ya. Saya yakin banget Bu ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang mendatangi majlis di mana nama Allah disebut, anzalallahu alaihi sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan, kedamaian kepada Anda yang berada di sini insya Allah ya. Dan ini benar terjadi. Sekarang saya tanya, sekarang saat ini dengan malam tadi lebih enak damai yang mana Bu? Sekarang apa malam tadi di rumah majikan? Lebih enak di rumah majikan apa di rumah Allah di sini? Beda kan ya Bu ya? Nah ini yang Ibu sering-sering menghadiri apa? Pengajian. Wah sudah jam 2.30 ini, minta maaf Ustaz Syawq. Baik, jadi Ibu sekalian, saya ada appointment yang lain. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dan selamat menyimak, mendengarkan, memahami, setelah itu mengamalkan. Ingat ya, mengamalkan penting. Kata para ulama, kalau Anda mendapatkan ilmu dan dalam 48 jam tidak diamalkan, pasti dijamin apa? Lali itu apa? Lupa. Nah dia lupa, 48 jam itu berapa hari? 2 hari ya. Jadi dalam 2 hari amalkan nanti yang kita terima, kita dapatkan sore hari ini. Baik, berdoa sebentar ya sebelum saya meninggalkan tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa nas'aluka badanan hayyinan li ta'atik wa nas'aluka qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا استخرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا قلبا إلا نورته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته
ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanillah. Bagi waktu. Iya. Bapak teladanku. Mahainya. Apa? Apa? Sini aku dulu. Makanya aku nggak bisa. Alhamdulillah, demikian tadi Sudah terlalu berat itu. sedikit ilmu yang diberikan oleh Ustadz Muhammad Karim, karena beliau juga banyak acara di luar, jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita guru besar kita yang kita nanti-nantikan, yaitu Ustadz Saufi Zawidin MZ yang akan mengisi untuk selanjutnya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Amma ba'du, yang saya muliakan, yang sudah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, Al-Mukarram Buya Haji Muhaimin. Ada kakak saya dari kami, Mbak Rosida Umi Wiji, yang saya muliakan. Ibu-ibu, kakak-kakak saya, pahlawan devisa negara Indonesia, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masuki sesi kedua hari ini dan meneruskan pelajaran kita tentang apa yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab sama Allah. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada pengumuman infak yang tadi dikumpulkan dari kakak dan ibu. Dolar Hongkongnya sejumlah 7.403,20. Adapun rupiahnya 142.000 rupiah. Mudah-mudahan apapun yang kita keluarkan sebagai asbab, Allah gampangkan segala urusan kita, Allah luaskan lagi rezeki kita, Allah ijabah segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, kakak, para calon penghuni surganya Allah,
Yang pertama tadi yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Ayo di bulan Zulqa'dah ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Yang kedua, wa ta'kuluna rizqan minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap saatnya, wa la tashkurulah, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Ini termasuk yang menyebabkan hati kita di Hongkong mati, sampai doa kita merasa belum dijawab sama Allah. Makanya dulu orang tua saya Rahmatul Abror Gizaduddin MZ pernah mengajarkan kepada kami, sungguh ada dua amaliyah, ada dua perbuatan, di mana dalam dua perbuatan ini nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Hongkong ini sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan dua amal ini. Padahal dua amaliyah ini nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sebagai muslim sering terjebak dalam berani melakukan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan perbuatan ini. Apa itu Syafi'i? Pertama, amaliyah yang tidak ada timbangan pahalanya. Apa? Ramadan, puasa. Baru sebulan kemarin kita selesai melaksanakannya. Kak, Bu, saya minta maaf. Betapa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan pahala Ramadan ini. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain kita sungguh-sungguh melakukannya. Kenapa? Karena timbangannya jelas. Salat, jelas timbangan salat. Apa timbangan salat? Berjamaah 27 kali lebih baik daripada salat sendiri. Makanya kita tadi selesai sesi pertama tuh mau sholat berjamaah. Kenapa? 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Sedekah. Tadi saya bilang di pertama, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Satu berbalas 10. Makanya kita masih mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Dia bunyi. Haji, oh bicara haji, subhanallah. Pahala haji mabrur itu hebat sekali. Apa? Laisa jazaa'un illa jannah. Tidak ada yang namanya pahala haji mabrur balasannya kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga. Bi ghairi hisab, enggak pakai ditanya-tanya lagi. Allah. Makanya kalau kita mau jujur, orang tua kita di Indonesia mau tuh ngeluarin duit yang enggak sedikit. Antri sekian tahun, begitu berangkat orang haji apa enak? Orang haji itu gak enak. Apa aja harus antri. Makanya dalam Islam, maaf sekali saya ajak jalan-jalan dulu sebentar. Amin ya Allah. Dalam Islam menjadikan ibadah haji itu sebagai rukun yang terakhir. Kenapa? Karena dalam ibadah haji 3 ibadah jadi satu, namanya haji. Ibadah itu kan ada 3. Ada ibadah jismiyah, ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ibadah jismiyah itu ibadah niat, zikir, ya. Terus sedekah, banyak melakukan, baca Quran, qaulan syadida dengan mengucapkan tadi kalau kata Buya Muhaimin, dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, itu termasuk ibadah jismiyah. Lalu ibadah maliyah, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, santuni yatim, itu ibadah harta. Ada ibadah badaniyah, ibadah badan, ibadah gerak, sholat,
kumpul-kumpul di pengajian, kan nggak mungkin lewat online kumpul-kumpul, betul? Nah, haji itu 3 ibadah jadi satu. Niat mesti ngucap, harta mesti keluar, badan mesti gerak. Betul apa betul? Syarat haji kalau kurang dari 3 ini belum tentu berangkat. Nih, duit punya, badan sehat, niat tidak ada. Mungkin ke Amerika, mungkin ke Mesir, mungkin juga ke Singapura kita bisa pulang pergi. Tapi ke Saudi, ke Mekah kita nggak akan sampai. Kenapa? Tidak ada niat. Niat kuat, badan sehat, duit nggak punya, selamat melamun. Bener-bener ini, selamat melamun. Duit punya, badan sehat, duit punya, niat kuat, badan sakit. Belum tentu juga kita bisa nyampe. Bahkan 2025 nanti saya dapat bocoran, Kementerian Agama itu sudah mulai bikin peraturan yang berusia 70 tahun ke atas hanya bisa berangkat sebanyak 30% saja. Nah, haji 3-3-nya. Ia niat ada, duit punya, badan sehat, berangkat. Makanya dijadikan ibadah paling akhir. Kenapa? Karena timbangannya hebat. Langsung dimasukkan ke dalam surga, nggak pakai dihitung-hitung lagi. Tapi ketika bertemu dengan puasa, dengan Ramadan, betapa Allah tidak memberitahukan seberapa besar pahala puasa itu. Dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, Allah hanya mengingatkan asyamu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada nggak bicara timbangan pahala di dalam sini? Silahkan buka kitab fikih setebal apapun. Silahkan tanya sama guru yang jenggotnya nyengser sekalipun. Bab pahala puasa, insya Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bahkan maaf, ayat perintah puasa bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Siang. Kenapa panggilan puasa ya ayyuhalladzina amanu? Kalau Ramadan cuma buat umat Islam saja, harusnya ayat yang turun cukup ya ayyuhal muslimun. Atau kalau puasa ini untuk semua manusia, karena baginda Nabi mengajarkan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kau akan sehat. Dengan berpuasa bikin sehat. Tapi kalau Ramadan untuk semua manusia, untuk semua agama, harusnya ayat yang turun ya ayyuhan nasu. Tapi kenapa ketika Ramadan ini ya ayyuhalladzina amanu? Karena Ramadan panggilan iman. Ya, orang beriman pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Karena Muslim itu ada 3 kata orang tua saya dulu. Ada Muslim beneran, ada Muslim musiman, ada Muslim musingin. Ada 3 jenis Muslim. Muslim beneran, Muslim musiman, Muslim musingin. Muslim beneran mana? Nih yang insya Allah hadir di Masjid TSM. Yakin semua Muslim beneran, amin. Kalau Muslim musiman bagaimana? Ya tergantung musim. Waktunya maulid, datang maulid. Waktunya Muharram, ikut santunan. Entar nyepi, ikut matiin lampu. Desember Natal, ikut pakai topi Santa. Tergantung musimnya. Makanya Muslim musiman kalau tumbuhan namanya toge. Bener-bener ini, tahu toge? Masih ingat toge? Toge itu tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan. Dimana aja ada. Di gado-gado ikut, di bakso nyemplung, sampai di gorengan nongol. Makanya toge nggak ada yang lurus, bengkok semua toge. Itu Muslim musiman. Lah kalau Muslim musingin bagaimana? Ngaku Islam,
Orang tua mungkin bisa pergi ke tanah suci setiap tahun, tapi ketika agama Allah lagi dihina, Nabi lagi dicela, dilecehkan, kita nggak bisa berbuat apapun. Ini muslim. Ini muslim. Nah makanya Ramadan, ketika bertemu dengan Ramadan, cara berpuasa kita nih di Hong Kong sudah dibaca sama Nabi hampir 15 abad yang lalu. Ini maaf sekali. Sampai Nabi sudah bisa membaca bagaimana cara kita puasa di Hong Kong. Baginda Nabi mengingatkan, kamin shaimin. Berapa banyak nanti umatku yang kerja di Hong Kong tuh, ketika masuk Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Ramadannya, illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Nah, makanya sekarang baru mungkin ada beberapa dari kita baru mengetahui. Makanya yuk, walaupun Ramadan sudah terlewat, tapi kita berharap Allah kasih panjang umur kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya. Kenapa? Kalau Allah kasih kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, jadikan Ramadan esok sebagai dua perkara dalam kehidupan kita, insya Allah. Apa itu Syuki? Pertama, ya. Pertama, kalau Allah kasih ketemu kita Ramadan yang akan datang, pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita lakukan. Kok begitu? Karena pahalanya Allah nggak kasih tahu di dalamnya. Ini kan saya minta maaf, banyak dari kita menjadikan Ramadan itu masih sebatas pertandingan. Coba, tahu kan pada pertandingan kan ya? Kakak ibu tahu kan pertandingan? Minimal pertandingan 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Kita jadi Ramadan masih kayak gitu. Awal Ramadan disebut 10 hari pertama Ramadan babak penyisihan. Ya namanya babak penyisihan, semua tim turun ke lapangan ikut main. Nggak bisa main pun boleh ikut main. Kenapa? Babak penyisihan. Makanya apalagi kita lihat tinggal di Indonesia, 10 hari pertama Ramadan di Indonesia masjid full house, nggak kuat tampung jamaah. Betul apa betul? Kenapa? Babak penyisihan. Begitu masuk 10 hari kedua, babak semifinal. Ya namanya semifinal, tim sudah mulai ada yang gugur. Makanya 10 hari kedua masjid-masjid mulai mengalami kemajuan. Sholatnya makin maju. Nah yang prihatin ketika minggu ketiga Ramadan, saya babak final. Ya namanya babak final, banyak masjid-masjidnya imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang matiin lampu masih dia. Imam borongan. Nah makanya saya bilang tadi, baginda Nabi pernah mengingatkan kepada kita, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul umat. Rajab itu bulannya Allah. Saya bilang tadi kan awal, dari 12 bulan Allah memiliki 4 bulan istimewa, salah satunya Rajab. Di mana keistimewaan Rajab ini, pahala dilipat gandakan, dosa pun ditambah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku, kata baginda Nabi. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, amalia yang paling baik dilakukan di bulan Sya'ban itu memperbanyak sholawat. Ini kita terbalik, sholawat di Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bukan bulan sholawat. Sholawat itu di bulan kesukaan Nabi itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang amat sangat luar biasa untuk Nabi buat kita umat Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dicanangin bulan Sya'ban ini. Salah kita nih dalam beramal, kita lebih banyak salahnya. Kita malah memperbanyak sholawat itu di bulan
Rabiul Awal. Padahal Rabiul Awal ijtima ulama, jumhur ulama mengajarkan ya, insya Allah 5 menit lagi selesai. Nah, sampai jam berapa kita ngajinya? Jam 5. Sanggup? Sanggup. Kuat. Saya enggak. Yang sanggup terus. Saya pulang ke Paterson. Oh, jam 4 Rabu. Nggih. Balik piro? Canda. Oh iya. Nah, makanya ulama itu sepakat amalia yang paling baik itu di bulan Syaban memperbanyak sholawat karena bulan dicintanya Nabi. Nah, ulama-ulama kita di Indonesia cerdas. Daripada di Syaban cuma memperbanyak sholawat, lebih baik sekalian bikin haul, ya kan? Majelis haul kan ada semuanya tuh. Makanya di Jawa, terutama di Jawa, bulan Syaban tadi disebut bulan apa? Bulan arwah, bulan ruah. Kenapa? Saat itu kita memperbanyak sholawat sekaligus mengirimkan hadiah sholawat buat orang tua kita yang sudah meninggal. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulan buat umatku, kata baginda Nabi. Apa sih keistimewaan Ramadan ini? Oh, for the clock. Okay. Thank you, sir. Tibang thank you doang, apa sih? Emang segitunya yang saya bisa. Oke. Nah, makanya apa sih keistimewaan Ramadan sehingga saya berpesan untuk diri saya pribadi, jadikan Ramadan sebagai Ramadan terbaik? Karena di bulan Ramadan ini, ya, semua amaliah kita, tidak ada amaliah apapun yang kita lakukan sedikit di Ramadan yang pahalanya tidak dilipat gandakan. Bahkan ada satu makalah mengajarkan tidurnya orang yang sedang berpuasa sama saja ibadah. Tuh. Tidurnya orang yang berpuasa sama saja ibadah. Tapi jangan mentang-mentang puasa tidur terus. Itu mah bukan ibadah, belajar mati. Memang apa keistimewaan Ramadan sehingga kita harus jadikan bulan yang terbaik? Baginda Nabi mengajarkan seandainya saja saudara-saudara saya, umat-umat saya mengetahui keutamaan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta 1 tahun ini isinya Ramadan semua. Apa sih istimewanya Ramadan? Di bulan Ramadan kemarin seharusnya kalau kita sadar, di mana doa dijawab sama Allah, permintaan diberikan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, tobat diterima oleh Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada bulan yang istimewa untuk umat Islam kecuali Ramadan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sya'ban, Rajab. Itu memang pintu neraka, pintu surga dibuka karena Allah sedang berikan keberkahannya buat kita. Tapi jangan lupa pintu nerakanya tidak ditutup. Makanya saya pesan tadi di awal, kalau masih senang berbuat dosa, hafalin 4 bulan ini. Kenapa? Cari dosanya yang kecil-kecil saja. Keluar dari masjid TST tukar sendal. Umpama. Kalau ntar kejadian kehilangan sendal, omongan saya mandi juga. Diamalkan. Nah, yang pertama ya, jadikan kita sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan, insya Allah. Yang kedua, dan ini pakai, kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang, yang kedua,
jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita lakukan. Kok begitu Syauqi? Ada dua alasannya. Kenapa saya bilang sebagai Ramadan terakhir? Pertama, alasan pertama, kenapa saya bilang jadikan Ramadan terakhir? Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Bu, mau mana Bu? Pulang bareng pulang. Ya, silakan. Maaf. Ya. Enggak. Kaget. Ya, nggak apa-apa. Besok pakai pempes besok. Canda. Baik. Jangan dipermalukan. Yang pertama, ya, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, dan ini yang terpenting, ya, kenapa saya bilang jadikan Ramadan besok sebagai Ramadan terakhir? Yang kedua, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita akan diketemukan di Ramadan yang akan datang. Kok amin sih? Salah dengar. Udah gitu banter lagi. Kita murah lagi. Amin. Ibu yang mau ibu. Aduh. Lucu. Orang gate. Ada teman saya tanya, Syauqi, di mana-mana mah kita selalu minta supaya bertemu di Ramadan yang akan datang. Lagi Ramadan kan pasti datang setiap tahun. Memang Ramadan akan selalu hadir ke dunia ini setiap tahunnya sampai nanti hari kiamat. Ya. Tapi saya bilang tadi, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jangan lupa, Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan dalam satu riwayat lain, sesungguhnya, kata Imam Hasan Al-Basri ini, sesungguhnya hakikat hidup kita di dunia ini tidak pernah lebih dari 3 hari. Berapapun usia kita sekarang, umur kita tidak lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Tuh, cuma sebatas itu. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Berapapun umur kita, nggak lebih dari 3 hari. Betul? Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan pernah mau bisa kita ulang. Betapapun kita ingin mengulang masa lalu, tapi nggak akan. Saya, Bu, mungkin saja, apologi, mungkin saja 20-30 tahun lawas, laki-laki mana yang gak kelepok-kelepok saat ibu tersenyum? Subhanallah. Ya walaupun saya percaya sekarang juga laki-laki masih kelepok-kelepok kalau ibu senyum, cuma langsung mati. Lepas, sekali lagi saya minta maaf. Nggak percaya? Nanti pulang silakan ibu-ibu saya berkaca. Ada cermin kan? Nanti pulang silakan bercermin. Tengok apa yang berubah dengan 30 tahun yang lalu sama sekarang. Banan. Bu, Krepot. Bu, senyum ibu yang indah dengan gigi putih berseri. Sekarang satu demi satu mulai permisi. Ompong. Udah gitu ompong tengah lagi. Udah gitu ompong tengah lagi.
Rambut ibu yang dibanggakan hitam melebat 30 tahun yang lalu, sekarang sedikit demi sedikit mulai memutih. Betul? Kulit yang tadinya kencang dan merona sekarang sudah susah diatur. Benar-benar. Ditarik kanan yang kiri naik, ditarik kiri yang tidak turun. Susah kulit diajak kerjasama. Apa yang mau dibanggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal cerita dan gak akan pernah bisa kita ulang. Yaumul Ghad, hari esok, Allahu Akbar. Apa yang bisa kita banggakan dari hari esok? Hari esok sesuatu yang misteri dan kita gak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok hari. Betul atau betul? Jangan bicara matahari esok, kelamaan, baru jam 3. Iya. Kalau kakak dan ibu ada yang berani menjamin dirinya siang ini 2 jam ke depan masih hidup, angkat tangan. Ada apa enggak? Lalu kenapa masih nunggu esok? Makanya saya bilang, kita bersyukur sebagai muslim nih. Kita bersyukur sebagai muslim nih. Malaikat maut dalam mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Betul atau betul? Kalau pakai abjad malaikat maut mencabut, mungkin kita mudah nunggu, bisa memperbanyak amal. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, lalu E. Saya S. Masih lama. Maaf, abah saya Z, Bu. Berangkat duluan. Makanya yang diajarkan Imam Hasan al-Basri yang terbaik itu adalah hari ini. Mumpung kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, maka jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang terbaik dan yang terakhir kita lakukan, insya Allah. Kakak, ibu, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Amalan yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia, yaitu Ramadan. Jadi jadikan Ramadan esok sebagai 2 perkara, yang terbaik dan yang terakhir kita laksanakan, insya Allah. Yang kedua, diajarkan oleh orang tua saya Rahmatul Abrar di Zainuddin MZ. Yang kedua, amalan yang tidak ada takaran dosa. Subhanallah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita ini di Hongkong sering terjebak dalam melakukannya, padahal amalan ini tidak ada timbangan dosanya. Apa itu? Kufur nikmat. Ya, hati-hati deh. Buat kakak, buat ibu, hati-hati. Betapa Allah gak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Beda sama dosa-dosa lain. Dosa lain Allah kasih tahu timbangannya. Ini maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Zina, itu Allah kasih tahu timbangan zina. Allah kasih tahu ancamannya. Apa ancaman orang yang berzina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, sungguh mereka yang melakukan sekali tersebut akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Belum selesai, belum. Jangan wait dulu, belum selesai. Belum. Kenapa? Karena perbandingan waktu antara dunia akhirat, 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di dunia. Baru jadi enak hitungnya tuh. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan hitung aja sendiri, jelas tuh. Makanya kita sebagai muslim
masih rada-rada takut untuk zina. Rada-rada. Kenapa? Karena timbangannya jelas. Ghibah. Oh, jelas timbangan ghibah. Menggunjing sesama saudara muslim, jelas timbangannya. Apa? Dalam Al-Quran ditamsilkan orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, mereka laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Ibu, dalam Islam, dalam fikih, jangan kita makan bangkai manusia. Makan bangkai hewan saja, kalau tidak bersifat darurat, haram. Betul apa betul? Kecuali bangkai laut. Semua yang berasal dari laut halal. Ada dua yang nggak boleh, karang sama kapal. Itu nggak boleh tuh. Pasir. Iya, karena keras. Kalau seneng mah silakan makan aja, nggak apa-apa. Cuma karena keras doang. Kriuk itu. Nah makanya paham kan definisi bangkai itu? Hewan yang sudah mati kita konsumsi, itu bangkai itu namanya. Hewan yang sudah, makanya saya tanya, saya pengen tahu nih, mohon maaf, sedalam apa pengetahuan kakak ibu saya ini di Hong Kong tentang fikih? Bu, halal mana, haram mana? Halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong sama ayam mati terpotong. Yo, halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong atau ayam mati terpotong? Salah. Dua-duanya haram. Tidak baca Karena ayam mati. Iya, ayam mati dipotong haram. Yang halal ayam hidup dipotong. Pulangnya. Hei. Apa mana? Jelas hukumannya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, pahlawan devisa negara, ingat baik-baik, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat ini. Apakah lebih hebat daripada zina? Di mana zina 40 tahun kita direbus? Atau jauh lebih ringan daripada ghibah yang ditafsirkan cuma laksana memakan bangkai saudaranya sendiri? Makanya saya mau tanya, Bu, dalam hidup kita ini lebih sering mana, syukur atau kufur? Yang berani jawab syukur, alhamdulillah. Yang berani bilang kufur, luar biasa. Yang jawab syukurnya yakin banyak syukurnya. Ragu-ragu. Baik, mau tahu hitungannya? Karena Sayyidina Umar mengajarkan hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri di dunia ini sebelum nanti Allah yang hitungnya. Kenapa? Kalau kita hitung amal kita sendiri, kalau masih ada yang kurang bisa kita tambah. Tapi ketika Allah yang sudah menghitungnya, tidak ada sedikit pun amal kita yang akan lolos dari hitungannya Allah. Nih, dari 24 jam kita pecah secara rata menjadi 3 bagian.
Waktu normal untuk bekerja menurut ilmu profesional itu 8 jam. Betul? Lebih dari 8 jam wajib kena lemburan. Iya kan? Bahkan kalau ibu di Indonesia, bahkan ngurusin rumah tangga saja lebih dari 8 jam pasti marah-marah sama suami sama anak. Benar. Karena Allah hanya maksimalkan kita untuk bekerja 8 jam. Waktu normal untuk beristirahat menurut ilmu profesional juga 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat. Masih ada 8 jam terakhir. Maaf, jangan bicara kita banyak syukurnya. Mau impas saja, impas. Seharusnya yang 8 jam ini kan kita maksimalkan ibadah. Saya tanya, berapa banyak dari 8 jam ini kita maksimalkan buat ibadah? Makanya yang namanya nikmat itu baru terasa. Nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang dari sekitar kita, baru kita terasa nikmat. Tapi ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita lupa kita tidak menjadikan itu sebagai nikmat. Kenapa? Sehingga kita lupa untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Contoh saja di terakhir. Ibu, kakak, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita tidak mau terpejam. Betul? Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusi kita sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang flu atau sudah ditutup sama masker. Tapi maaf saya tanya lagi, ketika mata kita bisa terpejam dengan lega, hidung kita bisa bernafas dengan lega, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Yakin banyak syukurnya. Loh Soki, terus caranya bagaimana Soki supaya kita banyak bersyukur? Karena cuma 8 jam nih. Mudah. Bagaimana caranya? Pertama, jangan tinggalkan kewajiban kita sebagai muslim untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dan ini yang terpenting, ini seringkali kita jadikan alasannya. Apa? Jadikan pola kerja kita mulai besok sebagai ibadah kepada Allah. Maka percayalah ketika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah ketika kita lebih banyak syukur daripada kufur. Ayo kita mulai nanti malam. Ketika semua kita naik ke tempat tidur masing-masing, sebelum kita terlelap biasakan tanya sama hati yang sering lalai ini. Anggota tubuh yang paling sering lalai kepada Allah adalah hati. Sampai Nabi sendiri membuat doa khusus buat hati apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini untuk agamamu. Biasakan sebelum kita terlelap, kita tanya dulu kepada hati kita. Bagaimana nanyanya Soki? Cukup tanya, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau kufur sayakah? Kenapa? Karena kufur nikmat merupakan salah satu dosa yang Allah nggak kasih tahu timbangan dosanya. Nah, kesimpulan pengajian kita mulai dari tadi jam 11 sampai sekarang jam 3:30 kurang. Kesimpulan, ayo di bulan Ashhurul Hurum ini, di bulan Zulqa'dah ini, di bulannya Allah ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah dengan beribadah yang sungguh-sungguh. Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi bekerjalah kalian untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok. Jangan dibalik nih. Lagi kerja ingat mati, lemas mulu. Ya. Bekerjalah kita untuk dunia seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi bekerjalah kita untuk akhirat, ibadahlah kita untuk akhirat, supaya timbul kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah itu sendiri. Kenapa? Intan paling mahal, mutiara paling berharga, nilai-nilai iman. Jaga baik-baik iman kita, tapi tolong
wariskan iman bab ibu-ibu kakak saya kepada anak keturunannya nanti. Amin. Islam bukan agama warisan, saya setuju, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ya, ayo kita perbanyak lagi rasa syukur kita kepada Allah. Ini kelihatan sepele, tapi sangat penting di hadapan Allah. Ya, bahkan dalam satu riwayat hadis qudsi, baginda Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala na'mai wa la yasbir ala balai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Nih, dua nih tadi, tidak bersyukur dan tidak bersabar. Apa ancaman Allah? "Falyakhruj min tahtis samai." Silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. "Waliyatlub rabban siwaya." Cari Tuhan selain aku. Ya. Nah, makanya amalia yang terbaik di bulan Zulqa'dah ini diajarkan oleh ulama-ulama memperbanyak istighfar. Ya, kita banyakin istighfar. Mau berapa kali pun. Baginda Nabi yang dosa sudah jelas dapat ampunan dari Allah, beliau istighfar sehari itu 100 kali. Wa fi riwayatin, riwayat yang mencatat 70 marrah, 70 kali sedikitnya. Mudah-mudahan dua tema ini dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita, khususnya dari saya pribadi, dalam mengaruhi kehidupan di negara orang yang kita datangi sekarang ini. Terakhir, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan Fatihah kita buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'a Nabi sababihim dulu. Satul khas al-walid Kizuddin MZ Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan ilmu, keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai penyebab Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan di tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini, sebuah makalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan Fatihah yang kita baca, keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah SAW sebagai pertanda apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan saleh dan salehah. Dan lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk Adinda Naila Zamza Salsabila binti Nurahimah yang sedang belajar di pondok pesantren, semoga Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran dan hadis, dan semoga menjadi hafizah yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.
Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadayni bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al 'ashiyah. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma barik umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan untuk kita bawa pulang sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis dari ya itu yang sudah membolehkan, juga kepada segenap panitia yang sudah membantu kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk kita lanjutkan pengajian kita nanti lagi, insya Allah. Karena masih ada 6 lagi, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita teruskan pengajian ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama kami hadir di masjid tercinta ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.